Ya Pak Dirsam itu Pak mungkin ke bapak karena gitu. Semuanya itu orang-orang penduduk asli. Jadi saya sangat setuju ketika di masjid itu ada ini loh lokasi orang-orang yang bepergian musafir. Seperti di Cilongok masjid apa itu Mujahidin apa itu? Iya. Itu dekatnya Zam-Zam, pondok pesantren dekatnya PPI, dekatnya KUA karena itu masjidnya masjid BKM. Itu sudah ada musafir sendiri. Jadi musafir nggak boleh masuk. Wudunya aja di sini, langsung ke sini pisah. Itu seperti itu. Terus kita bandingkan, mohon maaf, kita bandingkan dengan umat non muslim. Tiap hari nggak kira-kira ada jam kunjungan nggak? Mungkin seminggu sepisan, gitu. Atau bahkan cuma hari raya, atau bahkan karena kita tidak tahu kapan dong, orang ngerti. Yang menangani terkait dengan masalah peribadatan, yang terhormat Bapak Kapolres Banyumas, Bapak Op dalam hal ini, juga yang terhormat Kasih Op dari Kodim, juga dari Satpol PP, juga dari Kesbang, dan juga dari bagian pemerintahan, serta staf kami dari bagian besar, maturun atas kehadirannya. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kekuatan sehingga bisa hadir di sini dalam rangka untuk memenuhi perintah lisan dari Pak Bupati tadi pagi terkait dengan implementasi PPKM darurat, utamanya di sektor peribadatan. Jadi memang PPKM darurat ini ya kalau secara aturan tidak bisa ditawar. Karena ternyata COVID itu tidak boleh main-main. COVID tegas ya tegas. Begitu. Terbukti kalau COVID itu kita kendor, ternyata hasilnya seperti sekarang kita rasakan ini. Itu kalau kita kendor. Untuk itu Pak Bupati minta kepada semua sektor, termasuk di dalamnya adalah sektor agama, bidang agama, untuk ya dilaksanakan sebagaimana aturan yang ada selama ini. Mulai dari Pak Presiden sudah memerintahkan agar PPKM darurat dilaksanakan, ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, termasuk juga dari Kemenag dan juga dari Kemenag Provinsi. Semua kegiatan peribadatan itu selama PPKM darurat itu bukan dihimbau ya, agar dilaksanakan ya di rumah saja. Sementara itu dari pemantauan kemarin hari Sabtu, Minggu dan tadi pagi itu sebagian besar masjid-masjid ya tentunya masih melaksanakan kegiatan sebagaimana biasa. Tidak ada perubahan yang signifikan. Tapi kemarin dari pemantauan beberapa tim Satgas dari Sabtu sore dan Minggu untuk gereja-gereja, alhamdulillah mereka sudah taat, mereka tidak melaksanakan ibadah kegiatan agama Kristen dan Nasrani di tempat ibadah. Mereka sudah melaksanakan, bahkan yang menutup gereja tersebut. Nah, hanya saja memang di sebagian besar masjid kita, utamanya di pinggiran, kalau di kota ya boleh katakan sudah mending, itu perintah dari Pak Bupati supaya dipantau oleh kita atau mungkin dikandani apa bentuknya agar ya kita semua mentaati apa yang menjadi ketentuan dari pemerintah pusat. Menyadari itu hal yang boleh katakan ya sangat-sangat riskan. Begitu sangat riskan. Namun namanya aturan, dan ini juga boleh katakan tadi lewat Pak Didi sampaikan bahwa urusan agama adalah urusan dari pusat, begitu yang pemerintah daerah yang mendorong. Untuk itu kewenangan penuh terkait dengan tersebut ya nanti mohon dari Kemenag untuk bisa melaksanakan tersebut.
Tapi tetap dari pemerintah kabupaten tetap mendorong, ya, mensupport apa yang nanti akan laksanakan, butuh tenaga bersama sebagainya, kita siap untuk memfasilitasi. Seperti contoh waktu kegiatan pemantauan ibadah sholat tarawih, juga kita pantau sebagainya untuk prokesnya, kemudian untuk durasi waktunya dan sebagainya juga alhamdulillah juga berkaitan bisa berjalan. Nah, untuk kegiatan dalam rangka mendorong melaksanakan apa yang menjadi program pemerintah dalam PPKM darurat ini, ya tentunya monggo lah, nanti saya mohon masukan dari Kemenag sebaiknya bagaimana, ya, sebaiknya bagaimana, solusinya bagaimana. Yang penting tetap dengan cara-cara yang arif dan bijaksana, jangan sampai karena memang terkait dengan agama malah nanti jadi tidak kita inginkan. Pak Bupati terpohon tadi juga Pak Apa tadi sampaikan, Pak Bupati sampaikan, jadi intinya PPKM darurat ini kan jadi bagaimana kita tetap ayo jangan berkerumun, kan begitu. Seandainya harus berkerumun sebagainya yang hanya dalam keluarga yang anak cucu dilaksanakan, dan ke depan agar itu bisa mentaati itu, saya yakin dari Kemenag juga ada program, ada progres yang akan kita rasakan. Intinya kita nanti membackup jenengan Pak. Ini Satgas Kabupaten membackup jenengan apa yang akan kita laksanakan. Itu saja pengantar dari kami, sehingga kami serahkan sepenuhnya kepada Kemenag dan Banyumas untuk melaksanakan atau menindaklanjuti PPKM darurat. Aturun. Yang saya hormati dan salam sebutkan satu persatu. Yang pertama salam dari Kepala Kantor, karena beliau sekarang sedang akreditasi UIN Saizu Sarawak. Saya akan bagi ke tiga. Yang pertama sejarah COVID 2020, di mana COVID 2020 itu Kementerian Agama dalam hal ini melaksanakan kebijakan Pemkab terkait dengan bukan hanya pendataan, tetapi juga sosialisasi, bahkan pelarangan terkait dengan sholat tarawih 2020 dulu. Di mana para anak-anak kami yang ada di lapangan itu, dia tidak pernah tarawih. Karena setiap jam tarawih dia harus keliling ke wilayah masing-masing, penyuluh. Dia baru tarawih jam 12 malam, karena jam 21 sudah ditunggu laporannya. Itu setiap hari. Dampak dari itu, maka para penyuluh saya itu menjadi bulan-bulanan, menjadi musuh rakyat. Itu tunggu mulai Maret 2020. Sehingga dampak itulah maka di 2021 belum selesai. Jadi kalimat yang paling gampang, kok bocah ini sore ngerti apa? Jadi musuh. 2020 dulu, sehingga harus kalian evaluasi di 2020 terkait dengan peribadahan itu belum, sistem yang belum berjalan Pak. Tapi baru mengandalkan dari Kementerian Agama terkait dengan muter-muternya itu. Nah, ketika itu terjadi, maka harus evaluasi di 2021 bagaimana. Yang tadi malam kita komunikasi dengan Kepala Kantor dan Mas Wondo, dan besok ngobrol santai saja, kita temukan formula yang terbaik seperti apa. 2021 cenderung masyarakat itu terkontaminasi dengan medsos-medsos yang beredar ya. Dan benar Pak Polisi itu medsos TKI kayak apa? TKW di bandara malam-malam pagi itu bisa tambah repot lagi. Kemudian tadi kita sudah ngobrol dengan Pak Afif dan Kepala Kantor bahwa yang bergerak ini bukan Kementerian Agama, yang bergerak itu bukan Pemkab, bukan Polres, tapi yang bergerak itu tim Satgas. Jadi dalam ini Mas Wondo tidak ada Pemkab fasilitasi komunitas, tidak, karena belajar di 2020. Jadi besok yang bergerak itu ya tim Satgas COVID. Tim Satgas COVID tentu ada kabupaten, ada kecamatan, ada kelurahan.
Maka jangan sampai anak-anak kami yang di lapangan menyuruh turun ke masjid, sosial itu deretan, tapi dia harus turun di situ, ada kecamatannya, ada puskesmasnya, ada sarana organisasinya, tim yang turun. Sehingga ketika ini ngomong semua persisnya, kalau kita turun proses nikah itu kan dari sisi agama kita ngomong, contoh yang paling gampang bahwa agama itu mudah. Nanti dari kesehatan ngomong bahayanya, nanti dari kepolisian ngomong resikonya. Kalau ini sudah turun, maka evolusi di dulu tidak akan pernah terjadi. Sehingga menghadapi COVID-19 bukan Kementerian Agama, walaupun itu di sisi ibadahnya, karena di sisi ibadahnya kita biasa sore tiap hari. Tapi bagi beberapa yang apa istilahnya ya, bukan bandel, tapi keyakinannya kuat, dia akan ngomong, COVID itu bakal hilang mas, ini kalau doa, ya sih ini harus banyak istighosah malah ini. Jadi itu mas Londo, kita ngobrol sampai hari ini kira-kira formula yang paling baik apa, dan titipan kepala kantor itu bahwa di 2021 belajar berasal dari 20 kita evaluasi bahwa yang bergerak adalah tim. Demikian untuk sementara. Pak Afif mau menambahkan, sekarang ini ada ada list yang meninggal dunia. Bukan hanya di ini aja, tapi KUA juga ada yang meninggal. Karena memang di aturan itu ketika nikah harus dilayani, ketika haji harus dilayani walaupun masa pandemi seperti ini. Pemilu sudah 23 Pak. 23, artinya di satu sisi kita memaksa agar bisa orang lain paham, tapi di sisi lain kita juga harus memikirkan keselamatan anak-anak kita. Penyuluh Pak Afif yang punya datanya juga dia harus keliling tiap hari juga bahaya. Itu jadi saya harapkan mewakili kepala kantor Mas Londo, kita duduk di sini, kita jadwalkan saja kayak seperti yang kalau nikah kan ada surat permohonan kita, tim desa saja atau tim desa bikin jadwal monitoring masjid, dan yang menurut itu adalah tim, bukan penyuluh saja. Nanti penyuluh junior kalau ketemu kiai senior, kita ini bismillah begini kok, silakan 2 bulan. Biasanya ya begitu kira payu, satpam muncul, satpam orang paling mana? Kesehatan ngomong, tentara kalau mau ngomong ini dampaknya begini. Jadi jangan sampai kita membubarkan pelaksanaan ibadah yang sedang berjalan. Jangan sampai sudah melalui jadwal weekly rutin. Tapi pesan saya, Pak Afif, penyuluh bisa vitamin C, bisa duit, agar apa? Dia tidak terpapar. Bagaimana mungkin kita akan bisa membuat bahagia orang kalau kita bisa bahagia? Terima kasih Mas Londo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelurunya dikasih pelurunya. Jadikan biasanya kan buka kalau sudah bertahun kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak yang saya hormati, mohon maaf tadi Pak Om benar sudah sini tapi untuk apel jam 2 jadi banyak benturan. Kalau terpaksa ya saya mewakili, mohon maaf, mudah-mudahan tidak mulai hormat saya. Langsung saja permasalahan ini memang sudah kita 1 tahun ya, ulang tahun 1 tahun mau gitu ya. Tapi ternyata masih bertengger di malah meningkat. Kita sudah nyampe Indonesia ke India, makanya tapi jangan sampai kita nanti melampaui India. Sudah sepadan dari itu, cuma kita berusaha jangan sampai melampaui. Kayak New Zealand, Singapura malah sudah sembuh, jadi sudah normal ini. Mungkin ternyata bisa ya. Nah, mungkin tinggal kita waktunya saja kapan. Kemudian menuju ke permasalahan ini, khusus ini untuk ibadah nih ya Pak ya. Termasuk pada lain belum kita bahas dulu. Ini masalah untuk tempat ibadah. Kalau saya pribadi ya mungkin sebagai orang Islam Muslim sudah jelas sekali dasarnya ya. Kena sholat di masjid perintah gitu ya, kita sholat kalau bisa berjamaah di masjid. Tapi berhubung kayak ada rumah seperti ini, kita jangan melarang, apalagi walaupun tidak boleh di sana, tapi harus pakai aturan. Tetap kita sholat wajib
boleh dilaksanakan dengan aturan, yaitu yang sudah kita laksanakan dari tahun yang kemarin sampai sekarang. Jarak-jaraknya kan hampir semua masjid sudah ada dibentuk, sudah ada tanda-tandanya, sudah ada protokol kesehatannya, tempat cuciannya. Nah, tinggal itu nanti ditingkatkan, yang tempat cuciannya kurang kita tambahi. Kalau yang jaraknya kurang level mungkin kita itu saja. Jadi untuk sholat tetap berjalan jemaah, yang dilarang mungkin untuk sholat Jumat. Jadi karena memerlukan jamaah yang terlalu banyak, mungkin sangat riskan, yaitu kita perlu pikiran apa tetap diberikan kelonggaran sholat Jumat, tapi jaraknya dipertahankan dulu, tapi ya susah. Ini Pak Mondo dulu Jumatan begitu pertamanya tadi yang beres, tapi yang antri begitu Allah Akbar geruduk mulai setelah juga. Kita itu susah ngaturnya. Ini sangat dilematis sekali, masa melarang Jumatan gitu. Nah ini untuk pendapat saya dari kami, mungkin untuk penutupan masjid sholat wajib jangan, tapi kita tetap diberikan kelonggaran untuk sholat wajibnya, tapi dengan aturan yang lebih ketat, dan ada panitianya. Kita ngeceknya bagaimana, ya kita nanti usaha untuk masing-masing tempat ibadah, terutama ibadah yang masjid yang besar di kota ini. Saya kira kalau di kota mudah dipahami atau mudah bisa dilaksanakan karena tidak dekat dengan pemukiman desa. Jadi saya rasa itu saya bisa masukkan intinya bahwa satu, saya menunjukkan untuk sholat wajib boleh digunakan dengan protokol untuk digunakan. Ada masjid, musola, gereja, pura, wihara, dan kelenteng serta tempat umum lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah ditutup sementara. Jadi kan kemarin oleh Pak Bupati kan jaga dia. Ini bagaimana solusinya kan sudah gitu. Tapi kalau kita sepakat tidak bisa menutup sementara, ya berkata nanti tengah Pak Bupati ini nggak bisa Pak. Tapi jangan sampai yang mau Pak Bupati lah. Bagaimana kita kan juga melaksanakan apa yang sudah diamankan dalam instruksi. Itu kan perintah ya dari atasan kepada kita, apapun kita bisa TNI, bisa Polri, bisa semua. Nah ini yang boleh katakan yang harus kita tindak lanjut sebetulnya. Hanya saja seperti tadi Pak Edu sampaikan, ini memang hari tidak mudah ya Pak. Ya gitu, hari tidak mudah begitu. Karena apa? Ya karena butuh pendekatan. Ya karena kita sih memang belakang tutup, tapi ya dengan tata humanis. Tapi kadang sampai gini nunggu saja. Kalau sekalian dan tidak dapat kami sebutkan satu, saya mewakili pasok para pasok berhalangan karena kondisinya kurang saja, sehingga saya diperintahkan untuk mewakili mengikuti rapat di sini. Untuk kesempatan yang baik ini Pak, saya sampaikan beberapa hal mungkin nanti bisa menjadi pertimbangan. Ini yang kebetulan saya domisili di Banjarnegara Pak. Domisili di Banjarnegara ini mungkin nanti saya cerita, mungkin bisa dari pengalaman. Jadi kalau saya melihat untuk penegakan prokes di Kabupaten Banyumas ini dengan wilayah saya itu sangat berbeda. Termasuk dari unsur instansi manapun itu semuanya bisa bekerja sama dengan saya. Namun itu tidak saya ketemukan di wilayah saya. Kalau di wilayah saya itu semuanya wah kayak Singapura. Ini bapak-bapak juga sudah besok bagaimana Bapak Bupati Kabupaten Banjarnegara, yaitu yang dilaksanakan di sana. Namun untuk kesempatan siang hari ini yang kita bahas adalah masalah beribadah atau keagamaan. Ini yang perlu dipertimbangkan, namanya ibadah itu keyakinan. Di mana keyakinan itu timbulnya dari dalam hati. Apabila kita memakai unsur aturan, kelihatannya nanti akan terjadi bentrokan. Tidak usah jauh-jauh seperti yang kita laksanakan dulu waktu kita jadi Satgas COVID-19, kita melaksanakan penegakan di pondok pesantren. Nah, disitulah kita ada kontra dengan mereka. Namun begitu mereka ada yang kena COVID, mereka akhirnya sadar. Nah seperti itu. Dan
dulu juga pernah kami menyampaikan kepada Satgas juga, kenapa sih yang diverifikasi atau yang dicek itu di kota-kota besar saja? Kenapa kita tidak sampai ke pelosok-pelosok? Seperti itu. Nah, begitu saya sampaikan seperti itu, selang 2 minggu, nah, kejadian di Tangerang. Tangerang Rumah Gede. Itu waktu itu klaster tarawih ya. Nah, mungkin nanti dari pertimbangan buat kita sekalian untuk bertindak. Kalau kita menutup tempat ibadah, ya mari kita sama-sama, bukan hanya di kota saja, tapi di wilayah pun kita sampaikan itu dengan cara publikasi atau apa pendekatan itu yang lebih baik. Tapi kalau memang seandainya kita langsung menegakkan aturan seperti itu, saya yakin mereka pasti akan berontak. Nah, karena apa? Nanti pasti alibinya seperti ini, Pak. Kenapa pasar aja boleh buka, sedangkan tempat ibadah tidak boleh buka Berjam-jam. Nah, itu yang perlu jadi pertimbangan buat bapak-bapak sekalian nanti dalam melaksanakan rapat ini bagaimana baiknya. Seperti itu. Terus baiknya bagaimana Mas? Jadi tidak rampung gitu ya. Apa mungkin ibadahnya dibatasi waktu, kemudian dibatasi apa? Kalau dibatasi jamaahnya, apa kita sanggup dan mampu dengan personel yang kita punya? Seperti itu. Mungkin itu saja Bapak yang perlu saya sampaikan. Khususnya yang perlu digarisbawahi itu antara ibadah tidak boleh dengan di pasar boleh. Oke, jadi kan ini target hasil rapatnya apa ya? Iya. Sudah pasti tadi disampaikan target rapatnya adalah tanggal 3 sampai tanggal 20 tempat ibadah tutup. Kan itu ya. Berdasarkan ini ya, itu sementara tugas kita mengamankan itu. Sehingga tadi Bapak Yanto Pak itu benar sekali itu realita di lapangan. Nah, sehingga permasalahannya bagaimana cara kita mensukseskan ini. Saya usul masing-masing masjid atau tempat ibadah ada tim COVID. Ya, naik ke tingkat desa, kecamatan ada tim COVID. Naik tingkat kecamatan ada tim COVID. Sehingga tadi Mas Supri juga bayangkan itu mungkin dia garis kita dalam menggerakkan semua itu. Contoh sudah dengar. Nah, ketika ini satu tim sudah nyambung semua, baru kita mensosialisasikan untuk penutupan sementara. Tapi kalau kita langsung turun jajaran mana-mana dari duduk ramai-ramai. Jadi intinya kan bukan di kiai atau di apa, intinya di takmir. Tapi yang menutup itu takmirnya. Dan takmir itulah yang duduk di tim COVID Masjid Musola. Jadi garis kita garisnya. Nah, kalau sudah terbentuk tentu ada komunikasi. Kita tentu komunikasi kecamatan. Tim COVID kecamatan gimana sudah terbentuk belum itu? Tim COVID desa sudah. Nanti turun lagi sudah terbentuk belum tim COVID masjid sudah. Nah, itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Setelah itu baru kita ngobrol teknis seperti apa sosialisasinya. Contoh yang paling gampang. Setiap tim COVID kelurahan tentu akan melaporkan ke kecamatan Mas di Masjid Sinangel Mas. Artinya sosialisasi itu juga bukan hanya dilakukan oleh tingkat kabupaten, tapi tim COVID kecamatan yang di sana ada penyuluhnya, di sana ada polseknya, terus muter. Nah, tentunya setiap sore kita minta laporan Mas. Dari satu desa itu ada 5 masjid sing angel kae Mas. Artinya yang mengadakan sosialisasi bukan tim kabupaten, tetapi tim masing-masing. Nanti dari beberapa contoh malam nanti lah Mas untuk selaku tim COVID kabupaten bisa dengan kecamatan sama ke desa ke masing-masing masjid untuk melaporkan kondisi di masing-masing masjid. Oh, setelah ini baru langkah kedua Mas, sosialisasi. Jadi kemungkinan dalam waktu 3 hari ya sudah kita deteksi masing-masing. Sing paling angel itu mesti ada ya Mas.
Nah tim angel itulah nanti yang kabupaten setelah didekati itu baru silaturahim secara bertahap. Contoh yang paling gampang, di Wangon sudah turun berapa masak mas, itu yang angel panitianya. Siapa kiainya? Kiainya adalah kiai Sobri sehingga saya dan beliau turun sana. Suksesnya itu berarti bukan di Monggo Pak. Rever. Suksesnya bukan di apa tim panitianya, tapi suksesnya di kiainya. Karena kiai menyadari sehingga kiai Sobri menyampaikan Mas, kiai sekadung ini mulai pakai banget. Jadi dia orang istiqosahan, tetapi terolah orang anak panggung-panggungan, orang anak acara-acaraan, iroah dan sebagainya. Tapi begitu datang, saya sholat isya, doailah atau sama terus komunikasi seperti itu mas. Kita masih instruksi bupati Moninggala itu kan mengatakan bahwa yang menutup tempat ibadah. Dan ibadah ini kan banyak, jangan tidak hanya sholat Jumat, sholat Jumat, dan sholat wajib, sholat sunnah. Dan itu yang belum jelas, yang itu yang ibadah yang mana atau pengajiannya. Nah itu mungkin kita mengambil aja yang boleh untuk sholat itu sholat fardu. Karena apa saya sholat fardu itu gak mungkin sampai penuh, gak mungkin sampai 50. Contohnya yang mencegah pengajian ini, kalau nggak ada demo itu nggak separuh, paling hanya 300 itu mungkin bisa nggak sampai 50%. Jadi mungkin yang kita sementara jalan atau ini yang sholat Jumatnya atau pakai aturan jarak dan jumlahnya dikurangi. Jadi nanti sholat Jumat bagaimana? Di gereja pun seperti itu, di Vihara pun begitu nanti seperti dulu lagi itu tetap aturannya sama kan dari gereja. Kita tinggal apa ya menghidupkan waktu memperketat lagi. Nanti itu bisa mendata atau memanggil panitia atau takmir masjid yang ada gereja, benar-benar dicatat, dijelaskan dan kamu yang bertanggung jawab. Itu paling satu-satunya jalan seperti itu. Kita membina takmir masjid atau pengurus gereja atau mungkin vihara. Apa satu yang pertama bila ada kegiatan melaporkan kegiatan pengajian. Kalau sholat fardu bagi orang umat Islam sih saya kira masih bisa dilaksanakan. Saya berangkat dari rumah ke kantor sekitar jam 6:04, pulang sekitar jam 6 sampai kadang-kadang jam 8 malam. Kira-kira saya ke masjid nggak di kampung? Paling di kantor. Satu pertanyaan. Kedua, agar nyong menagih kayaknya orang tuh dia liane pada pegawai. Gini enggak? Kita lihat masjid, amati masjid, sing sembahyang wong kuwi bahin, tidak lebih. Baik itu sholat jamaah wajib maupun yang 5 waktu itu maupun Jumat. Ini kan tentang pelarangan ini mau ditutup apa enggak sih kayak gitu, atau mau dilaporkan apa enggak, ada salingnya apa enggak. Sampai hari ini masjid di depan rumah saya sudah lama nggak pernah ngabah karena memang pulangnya lalu jadi masjidnya mubah. Iya, masjidnya mubah. Adanya ada orang tua wis 70-an karena pensiunan semua nunggu upah ya Pak Dirsam itu Pak mungkin ke bapak kenal gitu. Semuanya itu orang-orang penduduk asli. Jadi saya sangat setuju ketika di masjid itu ada ini loh lokasi orang-orang yang bepergian musafir seperti di Jawa Cilangap masjid apa itu Mujahidin apa itu ya dekatnya Zamzam, pondok pesantren dekatnya PPI dekatnya Kuwa karena itu masjidnya masjid BKM itu sudah ada musafir sendiri, jadi musafir nggak boleh masuk, wudunya aja di sini, langsung ke sini bisa, itu seperti itu. Terus kita bandingkan, mohon maaf, kita bandingkan dengan umat non muslim. Tiap hari nggak kira-kira ada jam kunjungan nggak? Mungkin seminggu bisa,
gitu. Atau bahkan cuma hari raya, atau bahkan karena kita tidak tahu kapan dong, orang ngerti. Umat kita yang besar kita larang, begitu. Kadang-kadang mereka menjerit, Pak, kudune nyong sing menjerit ki sing ngono masjid, sing lucune ngono. Yang lucu seperti itu, yang tidak pernah ke masjid, itu malah menjerit, cuma jangan ditutup dan lain-lain. Kalau yang sudah ke masjid, tetap pasti datang ke masjid, walaupun dikunci pintunya pasti di emperan masjid. Saya sudah membuktikan itu di tempat saya, sudah saya tutup semua, hanya sekitar 7. Kalau duhur tidak nyampe 5, asar juga segitu, maghrib tambah 15, isya kembali menjadi 10, kemudian subuhnya kurang lebih 10 sampai 11. Itu seperti itu. Tiap hari kondisinya seperti itu. Ini kondisi masjid. Kalau kondisi tempat ibadah yang lain, ketika dilarang mereka akan senang, yakin. Karena apa? Mereka juga jarang ke sana. Sama-sama seperti itu. Jadi ketika ada masjid itu pada sholat wajib dilarang itu, masya Allah. Kita nanti mungkin akan dibenturkan dan ditertawakan. Semalam saya ke Brebes, yang mana Banyumas, itu ya Allah, ini masjid itu kok yang boy. Saya kecil aja, jangan orang, ya Allah jejer. Sholat Jumat saja tumpuk di masjid. Kalau di tempat saya enggak, mungkin dimarahi oleh Satgas gitu. Kalau dia, ya Allah, sih menurut dikit. Sikap pemerintah aja berbeda-beda seperti ini. Lah kalau sikapnya satu ya satu, mari. Kalau memang mau tutup semua. Memang Jawa Bali, ayo kita rapatkan barisan. Kalau mau setengah-setengah ya benturan parah. Toh kita juga yakin semuanya orang-orang yang beragama, orang-orang yang taat beribadah. Jadi kadang-kadang temen ya perasaannya ketika melarang masjid untuk ditutup gitu. Itu seperti itu. Itu sebagai gambaran Pak Pondok, Pak Ketua MUI, mohon maaf. Jadi saya berharap kalau memang yang jamaah sudah biasa, kalau masjid itu bisa di emperan gitu kan, tetap dari masjid-masjid itu semuanya besar, lokasinya siap untuk ketika sholatnya itu bukan di dalam tapi di luar masjid. Dihimbau juga untuk seperti itu. Jadi ini kode tutup ya mandan. Kalau kecuali ada satu kesamaan semua aparat sekata. Itu seperti itu, mohon maaf. Terima kasih. Karena saya dari pagi nggak buka WA. Karena memang saya kalau kecamatan kayak ini, WA saya itu banyak yang minta maaf. Maaf, pulsa Anda tidak mencukupi, maaf. Jadi saya sering nggak ketemu. Jadi begini, waktu rapat kemarin di Pendopo, mungkin kan yang paling dianggap paling nyeleneh pendapatnya kan mungkin saya. Kita ya semuanya sudah ya nunggu. Nah, ayah saya yang kemarin menusul bahwa gimana kalau sholat Jumat itu diizinkan, karena ini juga masukan dari beberapa tokoh dan pihak. Kalau penahnya tidak. Kalau cara saya sebenarnya ya pendapat yang dengan itu, karena dalam jadi karena kalau kita amati itu memang kalau kebijakan Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri itu kan kalau mungkin banyak boleh aja di perkotaan saja kan Jakarta dan sebagainya mungkin tepat kebijakan itu. Tapi kalau sudah di desa itu ya nggak usah ditutup aja, nggak ada orang itu masjid ditutup itu. Ya, termasuk masjid saya kan termasuk mungkin di daerah ini paling besar lah, ada di Bandar Sudirman yang juga dan jamaahnya mungkin lumayan lagi apapun. Tapi ya tadi hanya orang-orang situ saja dan kalau dibatasi 30 maksimal 30% saja nggak sampai itu. Di saya itu kalau full itu 650 orang sampai 1 sampai 2. Dan jamaah tiap hari kan paling sekitar 50-60. Kan tidak ada sepertiganya. Artinya sebenarnya
kalau menurut saya sih tidak ada masalah itu. Yang penting tadi, kalau menurut saya pengamatan juga yang terpenting adalah rohnya itu, betul yang prokesnya itu. Prokes dilaksanakan. Pak Kiai matur nuwun nih. Sebetulnya gini Mas kan, jadi kebijakan PPKM darurat mikro adalah PPKM darurat yang diinstruksikan oleh Presiden, kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri, ditangani oleh Pak Gubernur dan juga Pak Bupati Wali Kota. Ini memang suatu kondisi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk keselamatan warga negara di atas segala-galanya. Dan sekali lagi, tugas negara diberikan adalah untuk melindungi warga negara dan hukum acaranya. Sehingga Presiden selalu kepala negara tahu persis kondisi kalau tidak dicegah ini akan bahaya sekali. Hari ini pun kita sudah 3 hari ini belum melaksanakan, belum bisa dilaksanakan dengan baik ini. Paling 70%, 80% instruksi baru dilaksanakan. Sehingga ini ada Pak Kapolda menunjukkan di lapangan. Sehingga apapun yang terjadi, karena ini tingkat atas dan ini negara hadir melindungi negara, hukum di atas segalanya, keselamatan warga negara di atas segala-galanya, hingga harus ditegakkan. Apalagi negara yang berdasar Pancasila, yang sila utama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang harus melindungi warga negaranya. Hingga keluarlah ditindaklanjuti oleh Menteri Dalam Negeri, kemudian dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Maritim dan Investasi untuk mengawal kegiatan ini. Yang intinya salah satunya yang memang menjadi debatable adalah tentang kegiatan keagamaan atau kegiatan. Kabupaten kota provinsi tidak bisa berbuat banyak untuk peribadatan karena kewenangan keagamaan di dalam negara dan oleh Kristen, Hindu, Buddha dan sebagainya. Itu yang pertama. Sehingga tugas kita diperintahkan oleh instruksi, baik instruksi menteri maupun adalah memantau pelaksanaan ini. Memantau. Mendiri yang lapangan memantau tadi sampaikan Pak Kiai, karena masalah tinggal kita pendekatannya lain-lain. Ngomongi wong sing nang mall kalau ngomongi sing nang jalan PKM sampai warung akan beda yang memberikan dekat dengan rumah pemotongan hewan bisa dilakukan di sana, tapi kalau yang memang jauh dan tidak memungkinkan akan dilakukan dengan prokes. Nah ini juga memang yang masih dapat sorotan Pak. Jadi gini, Asisten ini. saya baca, saya dengar tausiah Majelis Ulama Jawa Tengah itu akan menyusuli khusus itu aja. Itu juga nanti lagi dibahas oleh teman-teman Majelis Ulama itu. Karena ini memang karena di instruksi Mendagri sudah jelas untuk tempat bedakan ya. Makanya kalau yang situ imamnya ke situ ya, tapi kalau cuma mungkin nanti atau marbotnya atau yang azan mungkin berapa? Ya, mungkin maksudnya yang ada dan kalau malah saya jujur ya Pak ini malah ada orang tuh bukan sama sekali. Kalau menilai listrik masalah. Tapi jadi ketua mungkin disiar lampai, kemudian yang bagi kita kayaknya dia berbangun. Makanya sekarang peribadatan di penyelenggaraan peribadatan di tempat ibadah, takbiran sholat Idul Adha dan pelaksanaan kurban akan dilakukan pembatasan kegiatan dan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Sehingga untuk optimalisasi penerapan protokol tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Peribadatan di